Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Novianti. Saya dari Prodi PGSD semester 5. Materi yang akan saya sampaikan sekarang adalah pendekatan manajemen kelas. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen kelas dengan dosen Ibu Dr. Endang Sribudi Herawati, SE MPD. Pengertian manajemen kelas. Seperti pada layar di atas, manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Manajemen kelas merupakan persyaratan penting untuk menentukan terciptanya pembelajaran yang efektif. Penciptaan kelas yang nyaman merupakan kajian dari manajemen kelas. Sebab manajemen kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. Keefektifan manajemen kelas sangat tergantung kepada bagaimana guru memahami berbagai aspek pelaksanaannya. Dan di sini ada beberapa upaya guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang diharapkan akan efisien apabila pertama, diketahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Kedua, diketahuinya masalah-masalah yang diperkirakan dan yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, dikuasai berbagai pendekatan dalam manajemen kelas dan diketahui pula kapan dan untuk masalah mana satu pendekatan digunakan. Selanjutnya, pengertian pendekatan manajemen kelas. Bisa kita lihat pada layar di atas, pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya atau siswa melalui interaksi yang baik. Manajemen kelas adalah pengelolaan atau penyelenggaraan atau keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan, keharmonisan hubungan guru dan siswa, tingginya kerjasama di antara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi yang optimal bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Pendekatan yang dipilih oleh guru senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendekatan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendekatan manajerial dan pendekatan psikologikal. Kita lanjut lagi. Tujuan pendekatan manajemen kelas. Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta ekspresi pada siswa. Manajemen kelas yang dilakukan oleh guru bukan tanpa tujuan,
Karena ada tujuan itulah, guru selalu berusaha mengelola kelas, walaupun terkadang kelelahan fisik maupun pikiran yang dirasakan. Tujuan manajemen kelas adalah penyedia fasilitas bagi berbagai macam kegiatan. Bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap apresiasi pada siswa. Arkyunto tahun 1988 berpendapat bahwa tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajar secara efektif dan efisien. Manajemen kelas ditunjukkan pada kegiatan yang menciptakan dan menjaga kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar siswa, seperti membina hubungan baik antara siswa dengan guru, reinforcement, punishment, dan pengaturan tugas. Tujuan manajemen kelas adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Dan yang terakhir, keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Kemampuan guru memahami konsep manajemen kelas dan mampu mengimplementasikannya menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola atau mendesain kelas, yaitu menyediakan iklim yang kondusif untuk berlangsungnya proses pembelajarannya efektif dan efisien. Apabila suasana belum kondusif, maka seorang guru harus berupaya semaksimal mungkin untuk menguasainya, mengatur, membenahi, dan menciptakan suasana kelas yang kondusif, sehingga proses belajar dapat belajar optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang terakhir ada jenis-jenis pendekatan manajemen kelas. Ada beberapa pendekatan manajemen kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter, yaitu pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan para peserta didik. Yang kedua, ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga, ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Selanjutnya yang keempat, ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah
pendekatan yang mendasarkan kepada siswa, pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian, bahwa pelajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif. Dan yang ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas. Yang kelima, menggunakan dorongan yang bermakna. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan. Selanjutnya, merencanakan perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, mengatur kembali struktur situasi. Selanjutnya, pendekatan kelima, yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Dan yang keenam, pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Yang ketujuh, ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Dan yang kedelapan, ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Dan yang terakhir, ada pendekatan kelompok. Pendekatan ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok-kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat berjalan dengan baik. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang pendekatan manajemen kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.